Halo, balik lagi bareng saya Dika. Di video kali ini saya mau bikin lagi konten soal fotografi, khususnya soal astrofotografi atau ada juga yang menyebutnya dengan Milky Way fotografi. Nah, di video ini saya rencananya mau berbagi sedikit informasi soal alat apa aja yang harus dipersiapkan oleh teman-teman yang tertarik dengan astrofotografi ini. Kemudian soal settingan juga nanti saya akan sedikit berbagi pengalaman dan informasi soal settingan yang bisa digunakan untuk memotret Milky Way, dan mungkin nanti akan berbagi juga soal tempat-tempat yang bisa dikunjungi oleh teman-teman yang punya spot yang menarik lah untuk dijadikan tempat hunting Milky Way ini. Jadi teman-teman ikutin aja terus informasi yang ada di video kali ini. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama soal alat apa aja yang diperlukan untuk memotret Milky Way ataupun astrofotografi ini. Yang pertama tentu kita butuh alat yang digunakan untuk mengambil ataupun memotret objek, yaitu sebuah kamera. Nah, di sini saya nggak bakalan ngebahas secara panjang soal kamera karena tentu informasinya akan terlalu melebar kemana-mana gitu, dan saya pun nggak bakalan bilang atau merekomendasikan kamera-kamera seperti apa aja yang harus teman-teman gunakan, karena mungkin di era sekarang gitu hampir semua kamera bisa digunakan untuk memotret Milky Way, walaupun satu dengan yang lain tentu ada perbedaan kualitas. Begitupun dengan kamera ponsel, kamera handphone sekarang udah banyak juga yang bisa digunakan untuk memotret Milky Way, dengan catatan kamera ponsel tersebut bisa digunakan untuk menyeting segitiga kamera atau 3 komponen, yaitu ISO, aperture ataupun bukaan, dan speed. Saya rasa kalau seandainya HP tersebut bisa digunakan untuk menyeting 3 poin yang barusan saya katakan, itu bisa dibilang layak ataupun cocok lah untuk digunakan memotret Milky Way, walaupun hasilnya tentu bakalan berbeda dengan hasil yang diambil oleh kamera. Saya sendiri sebelumnya pernah menggunakan kamera sensor APS-C yang punya ukuran lebih kecil dari full frame, tapi hasilnya ya cuman seadanya lah. Dan beberapa tahun kebelakang saya sempat juga pakai kamera sensor APS-C yang lain, tapi ya itu hasilnya masih sama lah, kurang maksimal. Akhirnya upgrade ke sensor full frame, dan ini bisa dibilang jadi kamera dengan sensor yang paling cocok untuk memotret low light ataupun astrofotografi ini. Mungkin untuk kamera cukup sampai di situ aja informasinya. Jadi ada beberapa macam kamera yang bisa digunakan. Cuman yang bagi saya sendiri sangat cocok yaitu kamera dengan sensor full frame. Kemudian untuk alat kedua yang bisa dipersiapkan oleh teman-teman sebelum memotret Milky Way yaitu lensa. Nah, di sini mungkin lensa lebih luas pembahasannya juga. Jadi saya hanya berbagi dari apa yang saya alami, saya rasakan selama beberapa tahun ke belakang memotret Milky Way, yang mana lensa ini lebih disarankan teman-teman untuk mencari lensa yang punya bukaan atau aperture yang lumayan besar dengan indikator angka yang kecil. Dalam beberapa tahun ke belakang saya menggunakan contohnya lensa dari Nikon 20 mm, bukaannya f1.8. Nah, ini salah satu lensa yang menurut saya sangat cocok untuk digunakan memotret Milky Way. Begitupun setelah itu saya menggunakan lensa dari Tamron 17-28, bukaannya f2.8. Ini pun sama. Jadi untuk lensa
mungkin poinnya adalah teman-teman sebisa mungkin mencari lensa yang punya bukaan besar dengan indikator angkanya yang kecil seperti f1.4 mungkin f1.8, kemudian f2 dan f2,8. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau lensa yang punya bukaan 4, khususnya 4 konstan, ini bisa digunakan juga untuk memotret Milky Way, walaupun tentu hasilnya bakalan sedikit berbeda. Dan untuk kamera ponsel mungkin saya karena kurang begitu paham, teman-teman bisa melihat informasi lain di Google ataupun di konten-konten YouTube lain. Kemudian di lensa pun saya merekomendasikan juga lensa yang punya sudut pandang lebar. Biasanya lensa yang cocok untuk memotret Milky Way ini ada di lebar 16, 17 sampai 24 paling bagus menurut saya, karena cukup lebar dan teman-teman bisa mengambil latar depan ataupun latar belakang yang lebih fleksibel. Nah, mungkin untuk lensa cukup sampai di situ aja informasinya, dan mungkin teman-teman bisa mengeksplor lagi, mengimprove lagi soal lensa-lensa yang diperlukan untuk konten astrofotografi ini. Kemudian alat yang ketiga yang harus teman-teman persiapkan sebelum motret Milky Way yaitu tripod. Nah, di sini pun saya nggak bakalan merekomendasikan tripod seperti apa yang harus teman-teman gunakan, atau tripod yang mereknya apa, harganya berapa. Tapi intinya tripod yang digunakan untuk memotret Milky Way itu harus tripod yang memang mampu menahan atau menopang dari beban kamera dan lensa yang teman-teman gunakan. Jadi jangan terlalu yang murah juga mungkin, jangan, tapi yang mahal sekalipun ya janganlah, mending dipakai buat upgrade alat yang lain. Jadi cukup yang standar aja yang bisa menahan kamera dari terpaan angin khususnya. Karena dari pengalaman saya ketika motret Milky Way di gunung khususnya, saat angin menerpa lumayan kenceng, ada sedikit pergeseran pun di tripod, ini hasilnya benar-benar ngaruh ke potret yang kita ambil. Jadi ya usahakanlah untuk mencari tripod yang benar-benar kuat dan mampu menahan kamera yang kita gunakan itu sendiri. Dan yang informasi selanjutnya, mungkin soal alat udah cukup tadi, kamera, lensa, dan tripod. Yang selanjutnya informasi soal kondisi dari tempat yang teman-teman kunjungi. Nah, ini pun bagi saya sangat penting karena jarang ada informasi yang dibagikan soal lokasi yang benar-benar cocok, karena setiap tempat tentu punya karakteristik dan kondisi alamnya itu sendiri. Begitupun dengan Milky Way ini, karena Milky Way sendiri adalah fenomena alam yang sulit gitu untuk ditebak apakah kita ketika datang ke satu tempat akan berhasil atau enggaknya. Itu pun dibuktikan sama saya sendiri dulu pas naik ke Gunung Prau, nyoba motret Milky Way. Yang jelas-jelas perahu ini sangat cocok untuk memotret Milky Way, akhirnya gagal karena awannya cukup tebal, terus kabutnya gak hilang-hilang. Dan ini pun harus juga jadi catatan buat teman-teman. Dan selain soal kondisi alam tadi, ada lagi satu yang menurut saya penting, yaitu soal polusi cahaya. Karena nggak jarang di satu tempat yang kita kunjungi, tempat tersebut memiliki kondisi yang rawan ataupun terlalu banyak terkena oleh polusi cahaya. Polusi cahaya ini sendiri bagi saya jadi salah satu indikator kalau tempat tersebut nilai kealamiannya udah mulai berkurang. Karena ketika kita motret dengan begitu banyak polusi cahaya, ini akan sangat menyulitkan. Polusi cahaya ini dibagi juga menjadi polusi cahaya yang alami seperti bulan. Ketika teman-teman motret Milky Way dengan ada bulan yang sedang purnama, ini akan sulit juga. Walaupun saya pernah motret berhasil, tapi hasilnya bakalan sedikit kurang lah. Dan itu pun perlu juga diperhatikan oleh teman-teman, yang teman-teman bisa mengecek lewat
seperti kalender bulan, terus ada juga aplikasi yang melihat suatu tempat tersebut kondisi polusi cahayanya seperti apa. Itu ada aplikasinya yang mungkin bisa teman-teman download dan dicek dulu sebelum teman-teman datang ke lokasi tempat pemotretan. Begitupun soal tadi polusi cahaya buatan seperti lampu. Nah, ini yang seringkali jadi hambatan terbesar lah. Teman-teman bisa melihat polusi cahaya seperti apa itu ketika teman-teman ada di sekitaran kota. Ketika teman-teman melihat ke langit, biasanya kan langit kalau di pedesaan itu terangnya itu alami, langitnya itu biru. Kalau di kota biasanya ada warna seperti putih. Nah, itu salah satu contoh polusi cahaya. Kalau seandainya teman-teman di lokasi yang seperti barusan dikatakan, langitnya seperti putih, seperti kabut tipis, itu jarang atau sedikit sulit lah untuk memotret Milky Way. Jadi perlu mencari tempat-tempat yang memang minim polusi cahaya dan mendukung lah tempatnya. Kemudian selain informasi barusan, saya pun mau berbagi soal informasi settingan. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang masih sedikit sulit untuk mencari informasi soal settingan, tapi sebenarnya banyak informasi yang tersebar di Instagram, teman-teman yang sering motret, terus di Google. Tapi rata-rata memang setiap orang settingannya berbeda, dan di sini saya mau berbagi settingan yang biasa saya gunakan untuk motret Milky Way. Yang pertama, sebelum masuk ke settingan apa atau berapa, teman-teman tentu harus minimal mengetahui soal segitiga kamera. Nah, ini inti dari fotografi itu sendiri. Ketika teman-teman sudah menguasai settingan segitiga kamera mulai dari ISO, bukaan atau aperture, dan speed, saya rasa teman-teman nggak bakalan sulit untuk mengaplikasikan informasi yang teman-teman dapatkan dari video ataupun informasi-informasi lain. Di sini biasanya saya menggunakan settingan yang simple. Pertama soal ISO, biasanya saya menggunakan settingan ISO itu dari rentang 800 sampai 1200. Saya jarang menggunakan ISO lebih dari 1200 untuk memotret Milky Way karena dikhawatirkan hasilnya bakalan kurang lah gitu, noise-nya bakalan terlalu banyak. Jadi saya biasa menggunakan settingan dari ISO 800 sampai 1200. Kemudian untuk aperture atau bukaan, saya biasa menggunakan bukaan paling besar atau yang angkanya kecil seperti 1.8, kemudian 2 ataupun 2.8. Nah, ini yang paling sering saya gunakan, dan mungkin teman-teman bisa melihat contohnya di Instagram saya. Banyak foto-foto Milky Way dan rata-rata itu dipotret dengan menggunakan settingan tersebut. Kemudian untuk speed, saya pun speed mungkin hampir sama dengan kebanyakan yang digunakan oleh orang-orang. Saya biasa pakai dari 25 detik sampai 30 detik. Nah, itu settingan pastilah yang saya gunakan. Jadi seperti contoh di satu foto Milky Way yang saya potret, bisa teman-teman lihat di Instagram, itu rata-rata saya menggunakan ISO 900, contoh 900, kemudian bukaannya f 2.8 atau 1.8, dan speednya 25 ataupun 30 detik. Jadi kalau teman-teman udah paham segitiga kamera, settingan yang barusan saya pakai bisa diaplikasikan, dan mungkin tinggal dieksplor, tinggal dirubah sedikit-sedikit, apakah di ISO-nya ditambahkan atau settingan seperti apa, itu balik lagi ke teman-teman dan ke alat yang teman-teman gunakan. Jadi mungkin untuk settingan cukup segitu informasinya, lebih ke informasi singkat aja, dan teman-teman bisa mengeksplor ataupun mengembangkan lagi informasi yang saya sampaikan barusan. Kemudian saya pun mau sedikit berbagi soal rekomendasi tempat yang bisa teman-teman kunjungi dan dijadikan sebagai tempat praktek dari penerapan teori-teori yang teman-teman dapatkan, termasuk informasi yang saya berikan barusan. Rekomendasi tempat paling cocok bagi saya yang ada di wilayah Bandung, itu ada di wilayah sekitaran Ranca Bali, seperti di tempat objek wisata Ranca Upas. Ini jadi salah satu tempat yang paling sering saya kunjungi dan cukup bagus untuk digunakan tempat memotret Milky Way.
Saya hampir 15 kali mungkin camping di Ranca Upas ini, dan untuk motret Milky Way sekitar 3 kali, yang alhamdulillah hasilnya selalu memuaskan. Walaupun makin kesini Ranca Upas ini bisa dibilang kualitas langitnya semakin menurun karena makin banyak pengembangan objek wisata di sekitaran Ranca Bali yang menggunakan pencahayaan berlebih. Nah, ini akhirnya yang mengurangi kealamian langit di wilayah sekitar Ranca Bali ini. Emang patut disayangkan, cuman ya namanya mungkin pengembangan objek wisata perlu ada penerangan yang lebih memadai, tapi ini jadi kekurangan tersendiri buat teman-teman yang sering motret. Kemudian tempat selanjutnya yang menurut saya sangat cocok untuk memotret Milky Way ada di objek wisata Riung Gunung yang terletak di perbatasan antara Pangalengan dan wilayah Gambung atau Pasir Jambu. Nah, ini teman-teman bisa mencoba di sini di Riung Gunung yang menurut saya lebih polusi cahayanya lebih kurang dibandingkan di Ranca Upas. Saya motret ini sekitar tahun lalu tepat di Hari Keantariksaan Nasional 6 Agustus, yang menurut saya ini cukup bagus. Pemandangannya di perkebunan teh dengan ada jembatan kayu yang cukup viral beberapa waktu lalu. Nah, ini bisa dijadikan tempat untuk latihan ataupun praktek memotret Milky Way. Kemudian yang ketiga, ini tempat yang menurut saya paling the best untuk memotret Milky Way. Polusi cahayanya minim, kemudian objek lain yang bisa dimasukkan ke dalam frame itu cukup banyak, yaitu Gunung Papandayan. Ini saya 2 kali datang ke Papandayan, berhasil motret Milky Way yang menurut saya benar-benar keren karena bisa dipadukan dengan seperti tenda pendaki yang berwarna-warni, kemudian dengan Gunung Cikuray yang berbentuk segitiga. Ini jadi salah satu foto yang menurut saya cukup bagus dan favorit juga. Pernah dilombakan di lomba foto di Jawa Barat, dipilih oleh Pak Gubernur Ridwan Kamil sebagai juara 3, yang menurut saya cukup puas lah, karena selain tempatnya bisa bikin kita nyaman, ada seperti di Pondok Salada ataupun di Goberhut, ini pemandangan alamnya pun sangat-sangat bagus, bisa dijadikan destinasi pilihan lah oleh teman-teman. Mungkin untuk tempat sekitar 3 aja cukup rekomendasinya. Selain itu ada juga di wilayah Pangalengan, Cukul, itu cukup bagus walaupun udah terlalu banyak orang-orang yang datang ke Cukul. Selain Cukul ada juga Cileunca, ini bisa juga teman-teman kunjungi dan digunakan untuk praktek. Ada lagi tempat-tempat lain di wilayah Ranca Bali, mungkin seperti Patenggang bisa juga, yang polusi cahayanya benar-benar minim. Dan tentu untuk wilayah-wilayah lain pasti banyak, khususnya di gunung-gunung yang walaupun perlu pengorbanan lebih lah untuk membawa alat sambil mendaki gunung, itu bakalan lebih sulit. Tapi mudah-mudahan ke depan saya bisa mengajak teman-teman untuk praktek langsung memotret Milky Way di gunung, sekaligus bikin konten lain lah selain konten-konten mendaki itu, yang khusus ngeliatin jalur pendakian. Nanti ke depan saya bakalan bikin konten yang lebih ke fotografi juga tapi di gunung. Mungkin segitu aja informasi soal konten fotografi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau teman-teman ada yang masih butuh informasi tambahan, teman-teman bisa nanya langsung di Instagram saya. Nanti kalau yang saya tahu atau yang saya paham pasti dibagi juga. Mungkin segitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terakhir, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.